Tahukah anak Jakarta, jalan tol layang pertama di Indonesia ada di Jakarta loh. Yuk coba kita telusuri bersama. Anak Jakarta, pada pertengahan April 1979, muncul sebuah wacana untuk membangun jalan layang di ibu kota Jakarta. Wacana ini muncul untuk mengatasi kemacetan yang mulai terjadi di Jakarta akibat arus urbanisasi kala itu. Pembangunan jalan layang merupakan sebuah keharusan mengingat kemacetan yang mengular hingga 3 km pada jam sibuk, terutama di beberapa titik antara lain Bundaran Grogol, Pancoran, dan Tomang. Namun pembangunan jalan layang di kawasan Cawang baru mulai dibahas sekitar tahun 1981. Dan setelah beberapa tahun melewati banyak proses, tepatnya pada pertengahan 1987, akhirnya ekspansi jalan layang tol yang membentang dari Tanjung Priok hingga Cawang pun dimulai. Jalan tol layang sepanjang 16 km ini berada tepat di atas Jalan Jakarta Bypass dan menjadi jalan layang terpanjang di Asia kala itu. Menariknya lagi nih, studi kelayakan jalan tol Tanjung Priok Cawang ini dikerjakan oleh putra-putri bangsa. Selain itu, pembangunan jalan tol layang ini direncanakan menggunakan produk dalam negeri seperti aspal dan semen. Wah, keren ya anak Jakarta. Jalan tol layang yang selesai dibangun pada 1990 ini digadang-gadang menjadi jalan layang pertama terlebar di dunia karena memiliki 6 jalur dengan lebar seluruhnya 25 meter. Jalan tol layang yang diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 9 Maret 1990 ini diberi nama Jalan Tol Insinyur Wiyoto Wiono. Lantas, siapa sih Insinyur Wiyoto Wiono? Usut punya usut, beliau adalah sosok di balik pembangunan jalan layang tol Cawang Tanjung Priok ini anak Jakarta. Wacana pembangunan jalan layang tol ini dicetuskan oleh Wiyoto Wiono yang kala itu menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Perencanaan Jalan Kota Direktorat Jenderal Bina Marga. Namun, di tengah proyek pembangunan jalan tol layang Tanjung Priok Cawang, pria lulusan University of Strathclyde, Glasgow, Inggris ini berpulang karena serangan jantung pada 14 Desember 1988 dalam usia 45 tahun. Pemberian nama Wiyoto Wiono sebagai nama jalan tol layang Cawang Tanjung Priok merupakan sebuah penghormatan atas pengabdiannya untuk tanah air. Anak Jakarta, sejauh ini tercatat ada 77 jalan layang yang tersebar di 5 wilayah di Jakarta. Dan yang sedang menjadi primadona adalah jalan layang tapal kuda di kawasan Lenteng Agung dan Tanjung Barat. Anak Jakarta, apakah sudah pernah mencoba melewati jalan layang tapal kuda ini? Jalan layang yang menyerupai tapal kuda ini dibangun pada Oktober 2019 dengan tujuan mengurangi kemacetan akibat adanya jalur putar balik di perlintasan kereta api. Tidak hanya itu saja anak Jakarta, tujuan lainnya adalah untuk menghapus jalur perlintasan kendaraan bermotor yang melewati rel kereta api sehingga meminimalisir kecelakaan dan mengamankan perjalanan kereta api. Jalan layang tapal kuda di Tanjung Barat dan Lenteng Agung ini memiliki ketinggian yang sama kurang lebih 6,5 meter. Namun perbedaan terlihat dari ukuran panjang lintasan keempat lintasan tersebut. Jalan layang Tanjung Barat mempunyai panjang total 1.120 meter dengan rincian sisi selatan 470 meter, sisi utara 580 meter dengan lebar 8 meter. Jalan layang Tanjung Barat berbentuk huruf U yang saling membelakangi dibangun di wilayah Pol Tangan di Jalan Tanjung Barat Raya. Jalan layang tapal kuda ini juga dilengkapi dengan jembatan penyeberangan agar memudahkan pejalan kaki menyeberang jalan. Lengkap dengan atap sepanjang jembatan, membuat pejalan kaki nyaman terhindar dari terik matahari atau derasnya hujan. Jika menyeberangi jembatan ini, anak Jakarta juga dapat memanjakan mata dengan melihat cat warna-warni di pinggir jembatan loh. Sementara itu, Jalan Layang Tapal Kuda Lenteng Agung memiliki panjang total 880 meter.
Dengan rincian sisi barat depan kampus IISIP Jakarta 430 meter dan sisi timur 450 meter. Fasilitas di Jalan Layang Tapal Kuda Lenteng Agung tidak jauh beda dengan yang ada di Tanjung Barat Anak Jakarta. Hanya saja jembatan penyeberangan bagi pejalan kaki masih dalam proses pembangunan. Uniknya, di Jalan Layang Tapal Kuda Lenteng Agung terlihat sangat cantik jika dilihat dari atas. Atap-atap rumah warga diberi warna-warni sehingga membentuk gambar ondel-ondel dan menjadi daya tarik tersendiri. Oh ya, ada satu lagi yang perlu anak Jakarta tahu nih. Jalan Layang Tapal Kuda juga memiliki jalur khusus sepeda. Jadi, bagi para pecinta sepeda, jangan ragu untuk melintas di jalan layang ini ya. Dan jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan dimanapun anak Jakarta berada. Anak Jakarta, lengkap sekali ya fasilitas yang sudah disediakan pemerintah untuk mobilitas dan aksesibilitas warga. Karena itu, sarana ini sudah seharusnya kita jaga bersama. Setuju?